Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GKI Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-Mu, yaitu berkat firman Tuhan. Biar berkat-Mu ini dapat menjadikan sumber kekuatan bagi kami, menjadikan landasan hidup kami, bahkan menjadikan kami untuk menjadi sarana pertobatan teman-teman kami. Maka Tuhan, kami siap untuk memberitakan, jemaat-Mu pun siap untuk menikmatinya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sudahkah ayat ini kita mengerti? Bahkan sudahkah ayat ini kita nikmati? Menjadi anak-anak Allah. Inilah hebatnya Allah kita. Siapa kita? Orang berdosa. Tetapi Allah memperhatikan hidup kita. Bahkan mengangkat kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita mau, kalau kita nurut, maka kita akan didandani oleh Allah. Diperbarui oleh Allah. Menjadi manusia-manusia yang baru. Sehingga kita dapat mengenal firman Allah yang luar biasa. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 12 mengharuskan kita untuk mengikuti tata caranya Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengharuskan kita untuk mengikuti masuk dalam rencana Allah. Nah, rencana yang bagaimana pagi ini yang akan diajarkan kepada kita. Allah punya rencana supaya kita memiliki pribadi yang murah hati. Pribadi yang murah hati. Nah, apa yang harus kita terapkan supaya keinginan Allah ini dapat kita terapkan dalam hidup kita? Kita akan baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang bagus, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Menjadi pribadi yang murah hati diawali dengan tindakan yang tidak menyenangkan, yaitu berilah. Sulit manusia lama kita untuk memberi. Mendengar kata memberi ini aja sudah ngeri. Kalau menerima, oke. Kalau diberkati, yes. Tetapi kalau memberi, ini perlu perhitungan yang luar biasa. Padahal secara manusiawi, pelajaran pertama yang diberikan bapak ibu kita, yaitu memberi, suka memberi. Anak kecil punya makanan, punya roti, ibunya atau bapaknya
ya temannya diberi. Ya. Apakah anak-anak yang tadinya diperintahkan untuk memberi itu dengan gampang memberi? Enggak. Ya, dia genggam erat. Enggak mungkin. Tetapi bapak ibunya selalu mengatakan, ayo coba diberi temannya. Nanti toh kalau habis, bapak ibunya akan memberi lagi. Tetapi si anak enggak berpikir seperti itu. Kalau saya berikan kepada teman saya, kalau saya berikan pada orang lain, bagian saya akan berkurang. Nah, tetapi ayat hari ini berkata bahkan memberi. Ya, ini tindakan yang tidak menyenangkan, tetapi harus dipraktekkan oleh anak-anak Allah. Nah, perubahan ini yang perlu Allah ketahui. Perubahan ini yang kepengen Allah lihat di dalam kehidupan kita. Kita itu memberi dengan ukuran yang diguncang-guncangkan, dengan dipadatkan, dengan yang tumpah, itu menjadi milik kita. Nah, memberi dengan ikhlas. Kalau kita baca dan kita mengerti, dengan memberi dengan ikhlas ini, Allah tidak diam. Ayat tadi dikatakan, dengan ukuran yang sama akan dikembalikan pada kita. Bahkan pengembaliannya jauh lebih banyak. Tetapi pikiran memberi ini, hati memberi ini, harus benar-benar kita miliki. Nah, apa yang kita berikan? Ya kalau kita memberi materi, maka Tuhan juga membalas kita dengan memberi materi yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang jatuh menjadi milik kita yang memberi. Dengan kata lain, kalau kamu memberi, Allah akan ngomong, ndak rugi. Tapi pemberian yang ikhlas. Tapi kalau kita memberinya itu dengan tidak ikhlas, ya kalau tidak diganti oleh Allah ya itu urusannya Allah. Karena Allah menilai hati. Bukan menilai saat tangan kita ini memberikan. Tetapi Allah menilai hati yang memberi ini. Nah, jadi kelihatannya sangat mustahil. Namun ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak menipu. Maka kalau kita mempercayai firman Tuhan, dengan memberi ini kita akan mendapatkan. Saya masih seringkali melihat teman-teman kalau sudah mengatakan memberi ini sudah telinganya ditutup. Ya, padahal Allah melihat pemberian yang kita berikan kepada mereka. Nah, apa yang harus kita berikan? Yang harus kita perhatikan adalah kasih. Ya, kita harus memberi kasih. Kita harus memberi perhatian. Kita harus memberi pengampunan. Dan apa yang kita berikan kepada sesama, maka kita akan menerima apa yang kita berikan tadi. Kalau kita memberikan kasih, maka Allah jauh lebih mengasihi pada kita. Memberikan terjemahan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Kasih itu ada bagian yang katakan menolong. Ya.
Menolong itu dalam bahasa daerahnya nulung, Bapak Ibu. Dan pelajaran simbah-simbah saya dulu, kalau kita seneng nulung, maka balasannya dipentung, Bapak Ibu. Itu dunia, itu manusia. Tapi Allah akan memberikan pertolongan yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita lakukan. Kalau kita memberi perhatian pada teman kita, betul-betul memperhatikan teman kita, maka Allah juga memperhatikan kehidupan kita. Dalam bahasa Jawa dikatakan welas tanpa alis. Artinya keinginannya itu, waduh, melihat teman itu kok rasanya itu kasihan gitu. Tapi untuk berbuatnya ini yang enggak. Maka Allah kita kepingin kita punya pribadi yang murah hati. Melihat teman kita menghadapi berbagai macam kesulitan, ada rasa kasih dan ada rasa perhatian yang harus kita praktekkan dalam hidup. Memberi apa lagi, Bapak Ibu? Pengampunan. Pengampunan. Yesus mengajarkan, hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu. Bahkan pengampunannya tidak hanya 1, 2, 3 kali. 70 kali 7. Dan ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan kepada sesama, mari kita belajar berikan kepada sesama dengan hati yang ikhlas. Nah, apa yang diberikan itu balik pada kita. Baliknya apa? Dalam bentuk sukacita. Kalau kita memberi kasih pada teman kita, hasilnya ada sukacita dalam hati kita. Kalau kita memberikan perhatian pada teman kita, ada rasa sukacita, damai sejahtera, ketenangan hidup ada dalam hidup kita. Nah, Allah ingin menunjukkan karakter anak-anaknya. Sesudah kita diangkat menjadi anak-anaknya, mulai didandani oleh Allah menjadi pribadi yang murah hati. Dan pribadi yang murah hati ini ditandai dengan kehidupan yang diberkati secara materi. Kehidupan yang diberkati secara rohani. Ya, rohani itu hidup penuh sukacita. Sukacita itu tidak harus kaya dulu baru sukacita. Ya. Damai sejahtera tidak harus kita punya jabatan dulu baru kita dapat menikmati damai sejahtera. Tidak. Begitu kita memberi kepada sesama kita. Apakah itu memberi materi, apakah itu memberi perhatian, apakah itu memberikan kasih, apakah itu memberikan pengampunan. Ada hidup tenang yang berada dalam hidup kita. Pribadi yang murah hati juga tuntunan dari Lukas 6 ayat 35 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan perbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, Allah sudah mengatakan Allah itu ngerti terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan terhadap orang-orang jahat Allah mengasihi kok. Ya, apalagi kita. Tadi dikatakan bahwa pribadi yang murah hati adalah
manusia yang bisa mengasihi musuhnya. Kasihilah musuhmu. Adakah pelajaran dunia yang mengajarkan seperti ini? Ya. Lalu pribadi yang murah hati adalah manusia yang bisa berbuat baik kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Dan pribadi yang murah hati adalah orang yang bisa memberi pinjaman tanpa mengharapkan kembalian. Nah ini angel. Ini sulit Bapak Ibu. Ya, ini sulit. Tetapi kita harus bisa untuk mempraktekkan. Satu contoh, kalau ada saudara saya datang ke tempat saya, ngomong aku mau pinjam uang sejumlah sekian. Nanti kalau saya beri sejumlah sekian, kadang-kadang persaudaraan itu putus. Karena apa? Dia tidak bisa mengembalikan. Maka saya cukup mengatakan, ngene wae, gini aja. Saya beri sekian dan tidak perlu utang piutang. Ya, misalnya dia pinjam 1 juta, kita tidak punya, kita memikirkan terlalu berat. Cukup kasih 200.000 biar untuk pulang dengan tanpa mengatakan bahwa kamu pinjam saya 1 juta. Enggak, diberikan aja. Pelajaran memberi ini Bapak Ibu yang harus kita perdalam dalam hidup kita. Jika kita dapat memenuhi tuntutan Alkitab ini, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan sesudah menjadi anak-anak Allah, cirinya adalah punya pribadi yang memberi, punya pribadi yang murah hati. Jadi pelajaran hari ini, kalau kita terapkan pulang lalu kita terapkan, berapa banyak penginjil yang akan jadi penginjil. Dengan cara kita menjadi pribadi yang murah hati, tetangga menilai kita, keluarga menilai kita, sanak famili menilai kita. Dan kalau kita ditanya, kenapa kamu sekarang seperti ini? Karena aku adalah anak Allah. Jadi anak Allah dididik untuk menjadi pribadi yang murah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak Allah dan menikmati segala fasilitas yang Allah punya dan Allah siapkan untuk kita. Allah juga kepingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Dan hari ini kami telah banyak belajar firman-Mu. Beberapa ayat firman Tuhan yang kami baca akan kami terapkan di dalam hidup kami. Baik di dalam tutur kata dan di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah belajar bersama. Mari kita pulang praktekkan. Namun sebelum pulang, mari ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak-anak sekolah minggu, dan Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum atau biasa sekarang disebut ibadah raya. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara yang belum bergereja dan kebetulan rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama dengan kami. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang belum ikut pendalaman Alkitab, yuk dicoba.
Apa sih istimewanya? Mendalami Alkitab itu apa istimewanya? Yuk kita datang di dalam pendalaman Alkitab. Lalu tiap hari Jumat GBIS Haleluya Palur ada 2 kegiatan. Silakan pilih. Ada yang kepengen masuk dalam ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Dan permata ini sudah punya nama. Namanya Joyful Blessing. Sukacita dan penuh dengan berkat. Mereka punya nama seperti itu. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Rumah yang digunakan untuk ibadah. Itu rumah diberkati. Rumahnya Obed Edom. Maka kalau Bapak Ibu kepengen daftarkan di Joyful Blessing. Ada pengurusnya. Kapan rumah Bapak Ibu dapat kami tempati. Ya, atau mungkin Bapak Ibu yang belum ikut, silakan ikut Joyful Blessing tiap hari Jumat jam 6 sore. Sedangkan kegiatan yang kedua, kegiatan cabang. Ya, cabang ini harapan dari gereja pusat makin berkembang bisa menjadi jemaat berdiri sendiri. Ya, maka dari cabang ini ibadahnya jam 6:30 sore. Kepada Bapak Ibu yang belum pernah ke Joyful Blessing ataupun belum ke cabang, silahkan pilih. Sedangkan hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda. Ya, ibadah youth dengan nama Revive Generation. Kaum muda punya cara sendiri, kaum muda punya kreatif sendiri. Dan mari kita dukung, dan anak-anak Bapak Ibu yang belum masuk ke ibadah youth, silakan jam 6 sore datang ke gereja mengadakan ibadah Revive Generation. Nah, itu pengumumannya. Lalu ibadah online Bapak Ibu penting sekali. Dukung terus, doakan agar krunya sehat, krunya semangat, tempat yang kita jadikan tempat ini menjadi tempat yang diberkati, lalu mereka bertobat. Ya, kita tidak tahu. Kita hanya menabur, nanti yang menumbuhkan Tuhan. Maka kepada Bapak Ibu yang ikut ibadah online, selain teman-teman yang ikut, Bapak Ibu yang ikut, tolong dibuka, lalu di-like, lalu diberi komentar, lalu di-share. Minimal 5 orang. Kalau yang buka 100 kali 5, itu sudah ada 500 tersebar luas dimanapun juga. Ini harapan dari ibadah online. Nah, saya rasa pengumuman cukup segitu. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami percaya apa yang telah kami tabur akan tumbuh, akan berbuah lebat. Sehingga jemaat-jemaatmu siap menjadi penginjil melalui pribadi yang murah hati. Dan saat ini Bapak, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk beberapa teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang sakit, Ibu Mintarsih, Ibu Arin, lalu Ibu Maryati, Bapak Ngadiman, Bapak Petrus Sutrisno, Bapak Ishak, Ibu Margareta, yang saat ini membutuhkan Engkau. Pada saat kami berdoa, tanganmu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan kami masih berdoa untuk anak kami, Hafid, kiranya Tuhan jamah, biar memiliki pertobatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur saat ini Kau telah menyembuhkan Pak Gito, Kau telah menyembuhkan Ibu Satinem, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Melalui kesembuhan-kesembuhan mereka, banyak cerita yang mereka lakukan dan banyak penginjilan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan dan nikmatilah berkat yang Allah berikan kepada engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu.